Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku seiman, seislam, sebangsa, setanah air, semuanya yang saya cintai dan semoga Allah rahmati. Melanjuti, ada permintaan request dari sahabat netizen Bang Viko ya, yang bagaimana beliau menyampaikan agar saya membahas tentang Al-Zaitun. Jadi pada dasarnya berislam itu seperti yang kemarin saya sampaikan, adalah menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun iman. Menjalankan rukun Islam harus semuanya dijalankan jika kita memang sudah taklif, sudah terbebani, mukallaf, yaitu sudah akil, sudah baligh, ya sudah taklif, sudah mukallaf, maka kita punya kewajiban untuk melakukan konsekuensi dari berislam, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apalagi melaksanakan, menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, menjalankan puasa, kemudian menjalankan ibadah haji bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Itulah rangkaian dari berislam. Salah satu ada yang diabaikan atau dianulir, maka keislamannya pun dianulir secara otomatis jika menganggap bahwa misalnya sholat itu tidak wajib, kemudian sholat tidak harus 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maka keislamannya gugur karena menganggap sholat itu tidak seperti itu. Karena Nabi Muhammad sudah menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi intinya siapapun, entah Al-Zaitun, entah siapapun mereka, golongan apapun mereka, jika tidak berislam secara kafah, lima rukun Islam itu tidak dijalankan, atau menganggap satu ada yang tidak wajib, maka dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian bagaimana tentang iman? Nah, kalau iman itu berarti iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah, kemudian hari kiamat, qada dan qadar. Siapapun yang mengabaikan salah satu dari rukun iman yang 6 itu, maka dia juga teranulir, dibatalkan keimanannya. Karena iman kepada Allah harus diikuti dengan iman yang berikutnya, yaitu kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabiullah, kepada nabi-nabi Allah, Rasulullah, kemudian kepada hari kiamat, dan kemudian kepada taqaddo, qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi clear, siapapun kita, jika mengaku Islam, maka jika mengaku beriman, mengaku berislam, maka rukun Islam, rukun iman itu harus dilaksanakan. Kemudian apa hubungannya dengan Al-Zaitun? Nah, ini ada pertanyaan biar saya itu mereaksi tentang pemahaman Al-Zaitun. Sekali lagi, kita siapapun, entah Al-Zaitun, entah atas nama siapa, golongan dari Islam, kemudian menyalahi aturan dari rukun iman, salah satu rukun iman dan rukun Islam, maka ia batal keimanannya, batal keislamannya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Ya, kemudian kok Al-Zaitun ada mazhab Soekarno dan lain sebagainya. Nah, itu tadi, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita nggak sadar bahwa iblis, godaan iblis itu akan menggoda kepada sesuai status sosial kita masing-masing. Orang alim, iblisnya yang menggoda setingkat dengan kealimannya tersebut, dan lain sebagainya. Orang kaya digoda dengan harta kekayaannya, orang cakap, orang ganteng, orang cantik digoda akan ketampanannya, kecantikannya, dan lain sebagainya. Balik lagi, karena ini saya ada request ya dari sahabat netizen, Mas Viko, Bang Viko ya, mengatakan untuk dibahas tentang Al-Zaitun. Jadi Al-Zaitun itu
dengan yang kita lihat secara zahir, karena kita menghukumi sesuatu itu berdasarkan apa yang kita lihat. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bis sarair. Allah menghukumi seseorang itu, yang kita tidak lihat itu nanti dihukumi Allah. Tapi kita sesama manusia, maka kita menghukumi seseorang berdasarkan fakta, data, realita yang kita lihat dengan mata kita. Ya, jadi sekarang Al Zaitun sudah kemarin-kemarin mulai Idul Fitri itu viral bahwasanya Al Zaitun itu bagaimana menyimpulkan urusan agama. Padahal agama itu tidak kaku, tapi juga tidak boleh terlalu longgarkan. Jadi wasat ya, tawasud, tengah-tengah, kriminalis ekstremis tidak, kemudian juga pengolok-olok, kemudian terlalu lentur juga tidak. Jadi agama itu ada aturannya. Bagaimana kita mengatur hubungan antara sesama muslim, dan bagaimana mengatur kehidupan muslim dengan non-muslim, bagaimana kita hubungan antara muslim dengan pemerintah. Itu semuanya diatur. Yaitu ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ya, hablum minan nasnya itu nanti ada ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah berarti apa? Menjaga kerukunan agama antara sesama umat Islam. Allah itu memberikan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad itu adalah untuk menjalankan regulasi, untuk menjalankan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara berdagang, bagaimana cara bernegara, bagaimana cara berumah tangga, dan lain sebagainya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita diatur oleh Al-Quran Sunnah yang diajarkan oleh para ulama salafus sholeh dan ulama kekinian. Kembali lagi tentang Al Zaitun. Jadi pada prinsipnya kita itu tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Jika kita bertoleransi, tidak boleh melanggar aturan agama. Toleransi antar umat sesama umat Islam, maka itu lana a'maluna walakum a'malukum. Saya bermadhab Imam Syafi'i, saya menghargai orang yang bermadhab Imam Malik, Imam Hambal, Imam Hanafi. Begitu juga orang lain yang sudah berkeyakinan bermadhab fikihnya kepada salah satu arba'atul madhahib, maka harus menghargai juga pendapat madhab orang lain, pengikut madhab yang lain. Itu antara kerukunan sesama antar umat Islam. Bagaimana kerukunan antar umat dengan umat Islam dengan agama yang lain? Yaitu lakum dinukum waliyadin wala tasubbu al-ayah. Ya, jadi kita itu agamamu agamamu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, itu sudah jelas, clear. Saya menghormati kamu, tidak boleh serta-merta saya bisa beribadah di tempat kamu. Kamu menghargai saya, tidak serta-merta kamu bisa ibadah di tempat saya. Jadi clear, kita ada batasannya. Toleransi itu dibatasi. Toleransi itu ada batasannya. Tidak boleh mencampur adukan. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Kita tidak boleh mencampur adukan hak dan batil. Al-haqqu bayyin, al-batilu bayyin, wa ma bainahuma batil. Kebenaran itu jelas, kebatilan itu jelas. Di antara kebenaran dan kebatilan adalah batil. Jadi kebenaran itu murni, tidak boleh dicampur adukan. Jadi jangan sampai salah kaprah, pengen mendapat pengikut banyak, pengen mendapat apresiasi dari agama lain, kemudian mengorbankan ajaran agama kita. Haram, nggak boleh. Ya. Kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan sesama umat yang berbeda dengan agama kita? Kita tidak boleh mengolok-olok Tuhan penganut agama lain, dan yang lain pun tidak boleh mengolok-olok Tuhan kami, gitu ya, karena Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan mereka silahkan kita hargai, kita dakwah boleh, tapi memaksa tidak boleh. Saya kira fenomena Al Zaitun ini, mohon maaf ya, kalau boleh kita menganalisa, kita bukan pengadilan
Akan tetapi jika ada pertanyaan dari masyarakat, kita pakainya benang merah saja. Mana ajaran yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian mana yang tidak boleh oleh Allah dan Rasulnya. Kita itu memahami Al-Quran, memahami Sunnah, memahami aturan-aturan beragama adalah dari guru-guru kita. Guru kita dari gurunya kembali. Gurunya terus sampai tabi'in sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita adalah yang diridhoi oleh Rasulullah SAW adalah apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti jejak Rasul dan para sahabat, itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari bertauhid. Ya, bagaimana cara kita bertauhid? Kita itu tauhidnya ikut imam dalam bertauhid, dalam berakidah ikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian bab fikihnya ikut Arba'atul Madzahib. Ya, entah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu salah satu kita ambil. Ya, kemudian bab tasawufnya karena kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyin, maka kita mengambil ada tasawuf, yaitu akhlak, tentang akhlak. Dalam tasawuf kita ikuti siapa? Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan lain-lain. Jadi benang merahnya adalah jika kita mau benar keislaman, maka kita akidahnya harus beres, fikihnya harus beres, kemudian tasawufnya harus beres. Jika salah satu tidak diikuti, karena kita bermadhab Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i mempunyai guru Imam Malik yang mengatakan man tafaqqah walam tasawwaf fahuwa zindiq, wa man tasawwaf walam tafaqqah fahuwa fasik. Orang yang menggunakan ilmu fikih tapi tidak menggunakan ilmu tasawuf, maka dihukumi zindiq. Zindiq itu tersesat. Kemudian jika orang pakai tasawuf tapi tidak pakai fikih, itu biasanya mohon maaf yang menggunakan hanya adat tapi tidak menggunakan fikih, itu namanya fasik, pendosa besar. Ya, jadi kita orang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai batasan, mempunyai benang merah. Siapa sih orang yang sesat? Adalah orang yang tidak pakai akidah, tidak pakai fikih, tidak pakai tasawuf, atau pakai akidah tapi tidak pakai fikih, kemudian pakai tasawuf, yaitu salah. Orang kemudian pakai tasawuf tapi tidak pakai fikih, pakai akidah, yaitu salah. Tiga-tiganya harus dipakai. Akidah, fikih, tasawuf. Saya bukan hakim, saya tidak bisa menentukan Al-Zaitun itu salah atau benar, akan tetapi saya pakai benang merah. Saya lebih setuju dengan Gus Bahaya, yang karena juga ada hadis, saya pernah mengaji sama abah saya, bahwasanya kita dalam berislam itu ikuti golongan yang terbesar, yaitu di Indonesia adalah siapa? Antara NU dan Muhammadiyah. Jadi kita kalau pengen aman keislaman kita, ya sudah ikuti Kiai NU atau Kiai Muhammadiyah, atau di bawah turunannya lagi ada Al-Wasliyah, kemudian yang Tuan Guru Bajang itu Nahdlatul Wathon atau apa itu. Semuanya itu menggunakan akidah, fikih, kemudian tasawuf. Jadi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti itu. Jadi intinya kalau kita menggunakan nafsu, bisa kita melegitimasi Al-Zaitun saat ini. Memang fenomena di bawah itu sangat luar biasa. Menganggap sesat dan lain sebagainya, pemerintah tidak berani dan lain sebagainya. Saya tidak mau gegabah karena dakwah itu harus dengan lembut, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya kira kalau pakai nafsu, ya sudah kita bilang sesat Al-Zaitun kalau pakai nafsu. Tapi jika kalau pakai ilmu, maka kita menghukumi saja yang kita lihat. Seperti kemarin ada orang ibadah sholat Idul Fitri ya, kemudian di sebelahnya ada perempuan, itu saya kira menyalahi aturan. Kemudian apalagi Panji Gumilang sholat mengimami lagi sakit dengan duduk mengimami orang sehat, itu secara ilmu fikih
tidak boleh. Yang sehatlah yang mengimami orang sakit, bukan orang sakit mengimami orang sehat. Walaupun alim, karena gridnya itu ada. Pertama alim sudah lewat, fase sudah lewat, tapi sakit, ya sudah mundur dulu, cari yang sehat. Kecuali sudah sakit semua, yang sakitnya paling ringan ya yang mengimamin. Nah kemarin Panji Gumilang dalam hal melaksanakan sholatnya itu salah, karena imam yang sakit mengimami makmum yang sehat. Kealiman itu masih bisa alim, saya kira di pondok-pondok seperti itu bab kealiman mungkin untuk masalah a'lamuhum afsahuhum banyaklah. Tapi kemarin kita sudah jelas-jelas nyata bahwa Panji Gumilang di situ sedang kondisi sakit dengan rukuk dan sujud dengan duduk, tapi ngimamin orang yang normal yang sujud rukuknya sesuai aturan fikih. Jadi untuk masalah global itu aliran sesat atau tidak, saya kira itu ranahnya kepolisian. Kepolisian pun ada aturan, ada regulasi dalam menegakkan aturan. Tidak mau serta-merta menutup pondok pesantren dan lain sebagainya tanpa ada barang bukti. Harus dua alat bukti yang cukup bisa untuk memidanakan orang atau mentersangkakan orang. Jadi kita sekali lagi berilmu, jangan hanya dengan modal nafsu. Ilmu di atas, keimanan dilandasi, kemudian akhlak dipakai. Jadi sekali lagi kita tentunya kita risau dengan ajaran-ajaran seperti itu. Tapi sekali lagi bahwasanya kita hukumi saja yang kita melihat. Adalah apa? Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Kita menghukumi seseorang itu berdasarkan yang kita lihat. Yang kita tidak lihat jangan menghukumi. Biarlah yang menghukumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkaranya memang Al-Zaitun itu pinter. Pinternya apa? Memanage bagaimana dia mengelola pondok pesantren. Kemudian di bawahnya bagaimana itu katanya ada ya di berita-berita TV mainstream, media mainstream yang mengatakan bahwa orang mantan-mantan NII KW 9 adalah dana donasinya yang pembantu-pembantu yang dimintain infak itu ke ke Al-Zaitun untuk membangun pondok, dan di pondok pesantren mungkin itu diaudit tidak ada aliran itu. Itulah mungkin yang tidak bisa ditemukan oleh negara saat ini. Jadi saya kira kita berhusnudzon saja. Tentunya kita sangat risau dengan mereka. Kemudian coba ada takfiri enggak? Jika ada takfiri, maka dia pasti sesat. Karena saat ini pun kadang-kadang juga kita ada ya sebagian rakyat kita itu kecewa kepada pemerintah. Seperti kemarin itu penangkapan Munarman, ternyata sampai dibuktikan di pengadilan itu tidak terbukti, kemudian barulah tidak terbukti menjadi teroris. Akan tetapi ternyata saya tanya-tanya sama teman polisi dalam regulasi penanganan Densus 88 dalam penanganan teroris itu, jika penyidik menganggap orang itu terindikasi, maka regulasinya boleh memegang orang itu. Jadi ini kita dibatasi oleh undang-undang. Oleh karena itu kita bernegara harus cerdas, jangan sampai karena kita kebencian kemudian mengadili seseorang. Yang jelas indikasi aliran sesat adalah melanggar salah satu rukun Islam, melanggar salah satu rukun Islam, kemudian dalam berislamnya antara akidah, fikih, kemudian tasawuf tidak digunakan, maka terindikasi ia adalah golongan sesat, apalagi sudah takfiri. Jika sudah mengkafir-kafirkan orang karena tidak sepemahaman dengan golongan mereka, maka pasti itu adalah sesat. Karena kita nggak boleh melegitimasi orang, tapi jika sudah mengkafirkan orang, maka kafirnya balik akan kembali kekafirannya kepada yang menuduh itu. Jadi kita setidak cocok-cocoknya dengan orang lain, asal masih bertauhid, berfikih, bertasawuf, maka kita tidak boleh mengkafirkan orang itu. Perbedaan pendapat tidak bisa dipungkiri, perbedaan pendapat tidak bisa dihindari. Akan tetapi melegitimasi kita yang paling benar juga tidak boleh. Ya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian
menganggap diri kalian suci, karena hanya Allah lah yang tahu siapa makhluknya, siapa hambanya yang bertakwa. Kira-kira seperti itu, semoga bermanfaat. Kalau belum memuaskan, ya saya karena terbatas keilmuan dan pemahaman, saya kira tidak mau menyampaikan sesuatu yang saya tidak paham. Karena apapun itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk adalah pendengaran, penglihatan, hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tidak berfatwa karena saya bukan seorang mufti. Ini adalah hanya sharing dan pertanyaan dari teman dengan pemahaman yang terbatas saya ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami, dan mari kita jaga ukhuwah Islamiyah tanpa menganggap golongan kita paling benar, golongan lain yang paling salah. Akan tetapi kita harus tegas, di mana ada kebenaran, disitulah kita berpihak, di mana ada kebatilan, disitulah kita lawan. Akan tetapi kita punya keterbatasan, kita rakyat yang mempunyai wewenang untuk menindak adalah pemerintah, baik dengan kepolisiannya, dengan kejaksaannya, dan dengan pengadilannya. Kita doakan saja semoga pemerintah kita bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Jika sudah ada alat bukti, sudah ada dua alat bukti, dua bukti sudah ditemukan, maka jangan bikin tanda tanya di masyarakat, karena masyarakat pun butuh keteduhan, butuh suasana sejuk agar kita menjadi negara yang damai, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.